Shalom semuanya Bapak Ibu. Sebelum duduk boleh beri tepuk tangan apresiasi kepada Praise and Worship Team yang sudah melayani kita. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita dan kita terus berapi-api menyembah Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi merasa diberkati, merasa dikuatkan lewat pujian dan penyembahan dan juga saya terlebih pribadi merasakan persahabatan dengan Bapak Gembala yang ada di tempat ini yaitu Pastor Andi Cokro dan Pastor Lia Cokro. So terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya bisa melayani kembali di tempat ini kayaknya kalau nggak salah beberapa tahun lalu sebelum pandemi. Dan sekarang baru balik lagi kita bisa sama-sama belajar dan kita bisa sama-sama menyembah Tuhan. Thank you so much para leader dan tentunya seluruh jemaat Grow Center Church. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tepuk tanganmu, teriakanmu adalah penyembahan. Amin. Saya gak pernah lupa waktu pertama kali saya mengenal Tuhan. Cinta mula-mula saya tuh saya dijamah sama Tuhan di sebuah persekutuan yang kecil. Saya masih umur belasan tahun pada saat itu. Itu rasanya aduh gimana ya, gak bisa di-describe, gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu rasanya mengharu biru, ada sukacita, ada rasa apa ya, rasa gak layak juga ada gitu. Jadi nangis, air mata dan maaf, ingus itu balapan Bapak Ibu di muka saya. Gak tahu tuh modelnya kayak apa sebenarnya. Untung dulu gak ada yang namanya IG. Ya belum ada. Jadi kalau misalnya udah ada IG, pasti kalau ada yang menciduk wajah saya itu sudah bisa dijadikan stiker. Dibully di seluruh grup WA. Itu yang biasanya terjadi. Tapi untungnya pada waktu itu belum ada sosial media kayak sekarang. Karena mukanya tuh gak karu-karuan dan saya gemetar Bapak Ibu, gemetar aduh gak tahu gimana deh. Saya tersungkur gitu ya dan tiba-tiba mulut saya gak tahu gimana, gak tahu. Karena waktu itu gak ada satupun hamba Tuhan yang lagi numpang tangan kepada saya gitu. Tiba-tiba saya bergetar mulut saya dan tiba-tiba ada karunia bahasa lidah yang saya pun gak mengerti saat itu. Jadi benar-benar satu pengalaman di mana itu membuat saya lain gitu. Gak pernah ada sukacita, kelegaan yang saya rasakan sebelumnya dalam hidup saya pada waktu itu. Dan setelah itu tidak berhenti sampai di situ. Saya jadi kalau diajakin retreat mau, kebaktian ayo gitu ya, suruh jadi singers ayo gitu. Waktu itu belum jadi WL, belum jadi apa-apa Bapak Ibu, pokoknya nyanyi yuk gitu, apa aja. Dan bahkan waktu itu saya ingat papa mama saya juga baru lahir baru ya, jadi benar-benar masih berapi-api gitu. Setiap hari Selasa ikut Bible study, mau belajar firman Tuhan. Apa aja mau kita lakukan untuk Tuhan. Benar gak ya kalau kita lagi cinta mula-mula itu ya, kita benar-benar lagi jatuh cinta. Nah saya mau ngajak Bapak Ibu sejenak aja, mungkin setengah menit, 1 menit. Ingat deh, coba kita ingat. Pertama kali kita berjumpa dengan Tuhan dan jatuh cinta, merasakan cinta kasih Tuhan melawat hidup kita. Saya mau Bapak Ibu Saudara kembali mengingat. Berapa banyak yang masih ingat atau mungkin jangan-jangan udah lupa. Masih ingat? Amin. Itu yang saya rasakan begitu menggebu-gebu. Ada persekutuan di rumah, ikut beresin kursi, nyusun kursi. Apa aja kita lakukan, semua untuk Tuhan. Sama ya kalau orang lagi jatuh cinta, ya kan? Apa aja indah. Pengen cepet-cepet ketemu. Udah ketemu rasanya gak pengen udahan, iya kan Bapak Ibu. Lalu apa ya, ingin selalu memberi, ingin selalu kasih yang terbaik. Ingin selalu melindungi, ada bersama-sama dengan orang yang kita kasihi. Waktu itu rasanya cepat sekali sama seperti kejadian di Alkitab ya, Yakub sama Rahel. Yakub kerja 7 tahun katanya rasanya cuma beberapa hari saja. Saking jatuh cinta sama Rahel. Bapak Ibu bisa baca tuh di kitab Kejadian. Jadi waktu itu tidak terasa. Perilaku orang yang jatuh cinta itu memang yaitu, saudara, yang cinta
Tadi Pastor Timi sudah bilang, pasti mau berdoa, pasti mau baca firman, pasti hari ini kita mau menyembah juga. Belajar apa itu menyembah, menyembah kepada siapa, itu yang akan kita pelajari. Dan apa, hidup kita sebagai apa di hadapan Tuhan. Nah, hal-hal kecenderungan di saat kita mencintai seseorang pasti yang kita lakukan tadi saya sudah katakan. Yang pertama pasti ingin membangun hubungan. Ingin mengenal lebih lagi. Ingin dekat lebih lagi. Ingin kasih waktu, tenaga, perhatian, ya kan? Kasih prioritas, mendahulukan. Kasih value atau nilai yang mahal, harga yang mahal. Memiliki kekaguman sehingga muncul rasa hormat. Rasa hormat dan tunduk di dalamnya. Sesuatu yang paling kita cintai, kita kagumi, kita hargai, yang mendominasi seluruh hidup kita. Sehingga membuat kita menjadi terikat dan tunduk kepadanya. Itulah yang kita sembah. Sekali lagi Bapak Ibu, sesuatu yang paling kita cintai, paling kita kagumi, paling kita hargai, yang mendominasi hari-hari kita, waktu-waktu kita, pikiran kita, seluruh hidup kita. Sehingga membuat kita menjadi terikat dan tunduk kepadanya, itulah yang kita sembah. Apa yang kita sembah akan menguras perhatian kita, fokus kita, dan seluruh aspek hidup kita. Nah, kita mau belajar karena tema bulanannya, tema besarnya adalah First Love. Ada sebuah jemaat di Alkitab yang dikatakan bahwa mereka dicela Tuhan. Karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Kita baca kitab Wahyu 2, mungkin saudara Bapak Ibu saudara terkasih sudah biasa membaca ini. Tapi kita mau belajar lagi pagi hari ini. Wahyu 2 ayat yang kedua sampai yang kelima. Wahyu yang kedua, ayat yang kedua sampai kelima. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Berhenti dulu, kita baca sekali lagi. Bertobatlah. 1, 2, 3. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kota Efesus adalah kota di mana penuh dengan penyembahan berhala. Kota yang penuh dengan dewi-dewi. Mereka gak percaya Tuhan. Mereka orang asing, bangsa asing. Mereka bukan keturunan Yahudi. Tapi karena kasih karunia Allah, lewat pelayanan Paulus, seluruh kota dimenangkan bagi Kristus. Mereka mengenal Kristus, mereka menerima Yesus. Orang-orang yang tadinya menyembah berhala, mereka berbalik, mereka berubah menyembah Yesus, Juru Selamat. Di kitab Efesus berulang kali mungkin saudara bisa baca 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Ditekankan bahwa sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia, mereka harus hidup di dalam kasih, dalam kebaikan, ya. Hidup sesuai dengan panggilan. Karakter harus berubah. Saudara bisa baca itu nanti seluruh kitab Efesus. Bahkan pasal 4 dan 5 dicatat bahwa mereka terus-terus diingatkan oleh Paulus bahwa mereka yang sudah hidup di dalam terang harus berbuah dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Panduan hidup orang Kristen ada di kitab Efesus. Hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan hamba dan tuan,
Dan semua tips perlengkapan rohani, senjata rohani. Saat kita berperang melawan roh-roh jahat udara, dikasih tahu di situ Bapak Ibu. Tapi kok di Wahyu, Nabi Yohanes, Tuhan berbicara kepada Nabi Yohanes, bahwa Tuhan mencela mereka. Memang di saat itu, pada waktu ditulis kitab Wahyu ini, Rasul Paulus sudah tidak ada lagi, dia sudah mati. Tapi Tuhan melihat, ya. Kata kuncinya ini Bapak Ibu, Tuhan melihat. Rasul Paulus gak ada lagi tapi Tuhan melihat. Itu sebabnya Tuhan berfirman kepada Nabi Yohanes. Bahwa mereka sudah tidak melakukan lagi apa yang semula mereka lakukan. Jadi artinya begini Bapak Ibu, tadi sudah baca ayat 2, 3, 4. Mereka melayani sungguh-sungguh tadinya, sekarang gak sungguh-sungguh. Tadinya mereka rajin baca firman, sekarang boro-boro pegang Alkitab. Enggak sama sekali. Tadinya suka memuji Tuhan, suka melayani, suka datang untuk bersekutu. Sekarang no. Banyak aja, ada aja alasannya kalau diajak ketemu, diajak beribadah, diajak bersama-sama, bersekutu, diajak kul. Alasannya 1, 2, 3, 4, 5, akhirnya gak pergi. Dulunya gak gitu, tapi sekarang gitu. Pertanyaannya, kok bisa ya? Kok bisa berubah sih? Orang yang sudah menerima kasih karunia, orang yang sudah melayani Tuhan sekian lama, orang yang mungkin kita tahu dia baca firman terus, waduh saat teduhnya luar biasa, tapi kok jatuh ya? Kok tidak bisa bertahan ya? Kok sekarang melakukan hal yang berbalik 180 derajat? Seperti apa yang dikatakan di Wahyu ini Bapak Ibu. Mereka sudah tidak lagi melakukan apa yang mereka lakukan. Lewat peristiwa jemaat di Efesus dan minggu ini, tadi sudah dikatakan bahwa kita mau belajar about worship. Saya teringat sebuah quote yang sangat luar biasa. Yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang juga luar biasa, yang beberapa hari lalu baru saja dipanggil Tuhan. How do you change your behavior? Change what you worship. How do you change your behavior? Change what you worship. Tim Keller katakan seperti itu. Karena penyembahan kita akan selaras dengan perilaku kita Bapak Ibu. Amin. Ketika penyembahan kita lahir dari kasih yang murni. Dari kasih yang lembut. Dari kasih yang bersih, yang suci. Tidak mungkin kita menyembah dia dengan memberontak. Tidak mungkin kita menyembah dia, datang ke hadiratnya dengan semua caci maki kekotoran. Tidak mungkin. Pasti ada yang salah dengan apa yang saudara dan saya sembah. Perilaku kita sejalan dengan apa yang kita sembah. Kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Amin. Benar gak? Kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Nah saya sebentar saja mengajak pelajaran praise and worship ya Bapak Ibu. Karena ini temanya juga tentang worship. Mungkin bagi yang belum pernah tahu bisa dicatat. Tapi yang sudah tahu nggak apa-apa kita belajar lagi. Kita diingatkan lagi supaya kita menjadi penyembah yang lebih baik lagi. Amin. Worship bukanlah tentang lagu. Worship bukan tentang musiknya, pemain musiknya. Worship bukan tentang list-list lagunya, genre musiknya. Worship juga bukan tentang 40 menit, 30 menit yang kita lakukan di gereja atau di kul atau di mana saja. No, itu yang benar begini. Kadang-kadang, saya gini, kalau di praise and worship ya, kalau kita lagi pelayanan gitu suka ditanya. Bu nanti mau nyanyi apa? Lagu praise-nya apa? Lagu worship-nya apa? Gitu. Atau Bu nanti mau nyanyi lagu apa? Lagu pujiannya apa? Lagu penyembahannya apa? Itu sebenarnya salah Bapak Ibu. Yang benar adalah gini sebenarnya pertanyaannya. Ibu nanti mau memuji dan menyembah Tuhan, lagu cepatnya apa? Lagu lambatnya apa? Ya. Karena worship itu bukan jenis musiknya, bukan itu lambat, itu lagu lambat atau lagu pelan. Amin. Ya. Arti dari praise itu adalah ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Karena kita mengerti akan perbuatannya dan setuju
dengan apa yang Tuhan lakukan. Kita bersepakat. Itu kita praise, puji Dia. Kita memuji Tuhan. Muji Tuhan bisa nggak pakai lagu yang pelan? Yang beatnya pelan? Bisa Bapak Ibu. Bisa nggak kita menyembah dengan lagu yang beatnya cepat? Ya bisa, karena worship kita tidak dibatasi oleh lagu cepat dan lagu lambat. Praise kita juga tidak dibatasi oleh lagu cepat atau lagu lambat. Jadi praise itu artinya ekspresi kita bahwa kita setuju dengan Tuhan. Kita sepakat dengan apa yang Tuhan lakukan. Sama kalau kayak misalnya anak kita lulus, angkanya bagus, kita kasih pujian sama dia. Ekspresi apresiasi kita bahwa kita setuju dengan apa yang dia lakukan. Jadi sebenarnya kita bisa memuji Tuhan dengan pengertian yang benar. Kita harus memuji Tuhan dengan pengertian yang benar. Kita bisa memuji Tuhan kalau kita sepakat dengan apa yang Tuhan lakukan. Kalau kita setuju dengan apa yang Tuhan lakukan. Nah kalau kita memuji, kita katakan kita memuji, tapi kita nggak mengerti perbuatan Tuhan. Kita nggak menerima atau kita tidak sejalan, tidak sepakat dengan Tuhan, tidak setuju dengan apa yang Tuhan lakukan. Saudara tidak sedang memuji Tuhan. Saudara sedang nyanyi lagu rohani. Ya Bapak Ibu, saudara sedang nyanyi lagu rohani, bukan memuji Tuhan, karena saudara belum ngerti. Orang itu bisa memuji Tuhan karena dia bisa mengeluarkan ekspresi pujian, apresiasi, memuji karena dia setuju dan sepakat dengan Tuhan. Ya. Sedangkan worship adalah sebuah sikap atau tindakan mengasihi, menghormati, memuja dan menaklukkan diri sehingga memberi hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menyembah karena siapa Dia, karena pribadinya. Amin Bapak Ibu, karena perbuatannya. Kita menyembah Tuhan karena memang Dia yang layak. Amin, amin. Dari bahasa aslinya proskuneo artinya tersungkur, sujud, mencium. Seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Kita worship, kita dikatakan sebagai penyembah. Kalau kita mempunyai kedekatan dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan. Kalau kita menyembah karena kita mengerti siapa Dia. Buat hidup kita loh Bapak Ibu. Siapa Dia? Buat keluarga kita, siapa Dia buat gereja kita. That's why we worship. Karena kita mengerti. Ada sebuah pengenalan, pengertian, kedekatan hubungan. Sehingga kita menyembah Dia. So artinya worship adalah penyembahan yang menjadi gaya hidup setiap orang Kristen. Amin. Dan gaya hidupnya apa? Setiap hari. Bukan cuma lagi ada di gereja, bukan kalau cuma lagi ada di kul. Di kantor, di rumah, di sekolah, di gereja tentunya. Dimanapun kita berada, lagi di jalan, lagi di pesawat. Kita bisa menyembah Tuhan. Anytime, anywhere. Worship adalah sebuah gaya hidup. Metodenya Bapak Ibu yang bisa kita lakukan ya seperti tadi. Kita mengangkat tangan, kita menaikkan pujian, lagu-lagu yang dari Tuhan. Kita angkat tangan, kita menangis. Semua bisa kita lakukan di mana saja, kapan saja. That's worship. Markus 12 ayat yang ke-30 dikatakan seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yuk baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Dan apa? Dan dengan segenap kekuatanmu. Kata segenap artinya seluruhnya. Enggak berkurang. Utuh. Lengkap. Sepenuhnya. Tuhan tidak mau ada yang lain sedikit pun Bapak Ibu. Tuhan tidak mau dibandingkan atau disamakan dengan siapapun itu, apapun itu. Tuhan hanya mau Dia, the only special VVIP, the main character di dalam penyembahan kita. Amin Bapak Ibu, gak ada yang lain.
Tuhan mau, katakan makanya segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal bunimu dan segenap kekuatanmu. Itu yang namanya worship. Dan Bapak Ibu, kita balik lagi, cepat saja. Kenapa jemaat di Efesus dicela sama Tuhan? Yang pertama, ketika penyembahan mereka tidak lagi Christ-centered. Tadinya Christ-centered, tapi sekarang jadi self-centered. Tadinya semua untuk Tuhan. Tadinya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi sekarang untuk kemuliaan saya. Tadinya semua bekerja untuk, pokoknya semua untuk Tuhan. Tapi sekarang untuk keuntungan saya. Untuk exposure saya. Bukan Tuhan lagi. Ini yang menyebabkan kita dicela Tuhan. Jemaat Efesus dicela Tuhan. Kita pun saat ini, kalau kita dalam posisi saat ini tidak Christ-centered, maka kita juga dicela Tuhan Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, ketika penyembahan hanya menjadi sebuah kebiasaan atau rutinitas. Semua sudah menjadi biasa, semua ya saya bisa melakukan hal ini, saya udah bisa cukup nyanyi dengan baik, saya bisa main musik dengan baik, saya bisa khotbah dengan baik. Oh, saya sudah melakukan tugas-tugas saya. Oh, itu semua sudah baik, sudah cukup. Kita berhenti untuk level up hidup kita, level up kapasitas kita, waktu kita, level up pengorbanan kita. Ketika kita berhenti melakukannya, itu artinya kita penyembahannya hanya menjadi sebuah kebiasaan dan rutinitas. Kita pikir apa yang kita lakukan udah cukup bagus. Oh, seminggu sekali, hari Minggu 2 kali kebaktian lah paling tidak. Lalu habis itu cool, ikut juga. Lalu nanti ada apa, ikut juga. Merasa semua aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu sudah penting dan sudah matters buat Tuhan. Tapi ketika itu berhenti menjadi rasa puas, kita berhenti untuk mau berkorban lebih lagi, berhenti untuk memberikan yang lebih baik lagi, maka Tuhan mencela kita. Lama-lama kasih kita akan menjadi dingin. Jenuh, overwhelmed, ngerjain yang itu-itu aja. Kondisi hati kita sudah tidak murni lagi. Ini saudara, Tuhan bukan cari penyembahannya kita. Tapi Tuhan cari hidupmu dan hidupku. Tuhan gak cari apa yang saudara bisa persembahkan. Tuhan cari yang mempersembahkan ini loh. Orangnya ini loh, hatinya ini loh. Itu yang Tuhan cari. Makanya Tuhan bilang di Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Karena Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Jadi ada penyembah yang tidak benar. Tapi Tuhan cari saudara dan saya. Growth Center Church dipenuhi oleh penyembah-penyembah yang benar. Amin. 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 Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan katakan seperti itu. Tuhan mau intim sama kita. Tuhan mau dekat sama kita. Kalau kita biasa-biasanya Bapak Ibu, cuma gitu-gitu aja. Kita udah gak bisa sensitif dengan apa yang Tuhan mau lakukan. Tuhan mau kita nolong orang yang sebelah kita. Atau Tuhan mau bicara lewat kita untuk orang sebelah kita. Kita udah gak bisa dengar. Karena semua kita anggap udah biasa. Kita udah mampu melakukan, kita sudah melakukan semuanya. Dan yang bahayanya lagi. Kalau biasa-biasa aja sudah udah terlalu too familiar lah gitu. Udah terlalu biasa gitu ya. Kita kadang-kadang udah gak berasa melakukan satu kesalahan meskipun kita berbuat dosa. Itu bahaya banget. Udah gak merasa berdosa, udah kebal, udah gak bisa bertobat lagi. Bahkan ya itu, membenarkan diri sendiri. Penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah sesuatu yang selalu baru. Hidup kita harus selalu baru. Kalau kita melakukan kesalahan, kita minta ampun sama Tuhan. Kita menjadi baru, segar, harum. Kalau kita diminta untuk berkorban lagi, memberi lagi, kita mau memberikannya. Karena kita gak mau sama. Kita gak mau sama seperti yang dulu. Kita terus
memperbesar kapasitas kita. Nah, kita bisa merelasikan dalam kehidupan kita, saudara. Hari-hari ini, apakah kita sedang menyembah Tuhan? Mungkin karena masalah, mungkin karena tantangan, mungkin karena kekecewaan, mungkin karena ketakutan, kekhawatiran, sehingga akhirnya kita berubah setia. Seperti dikatakan tadi, kita sudah tidak melakukan hal-hal yang dulu kita lakukan. Ya, hal ini bisa membuat kita menjauh dari Tuhan. Sampai akhirnya kalau kita beribadah pun kita udah gak rasa apa-apa. Matius 15 ayat yang ke-8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya apa? Jauh. Tuhan gak mau bibir kita. Tuhan gak mau lagu yang kita nyanyikan itu gak punya arti, gak ada bobot. Karena hati kita jauh dari Tuhan. Karena kehidupan kita bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Worship selalu selaras dengan kehidupan kita. Amin. Bagaimana kita bisa menjaga kasih mula-mula kita? Yang pertama, check your life. Every day. Cek hati kita. Apa yang mendominasi hari-hari kita, pikiran kita hari-hari ini. Apakah kedekatan kita berubah? Apa yang sudah tidak kita lakukan pada saat kita dulu pertama-tama menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Raja Daud bilang, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, ujilah aku. Kita boleh katakan itu, Tuhan lihat aku, selidiki aku Tuhan. Aku ada di mana ini Tuhan. Yang kedua, repent, bertobat, balik lagi. Firman Tuhan katakan, kalau engkau mendengar suaraku hari ini, jangan keraskan hatimu. Bertobat, kata Tuhan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 katakan ini, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jangan lakukan apa yang Tuhan benci dan Tuhan tidak perintahkan. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, seek God more through His word, through your prayer tadi katakan. Lewat firman, lewat doa. Mungkin saudara hari-hari ini gak bisa dengar suara Tuhan. Tapi yang jelas saudara bisa bertemu dengan Tuhan lewat firman-Nya. Karena firman-Nya itu ada Allah sendiri. Amin. Amin. Jadi gak ada alasan untuk tidak baca Alkitab. Ya. Through your praise and worship moment. Saat-saat teduhmu. Saat dimana engkau mengeluarkan kata-kata pujaan, pujian yang tulus, yang murni kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat ke-8 dikatakan gini. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Seek God more. Refocus what you worship. Amin. Yang keempat, give space for the Holy Spirit. Kasih tempat, kasih ruang untuk Roh Kudus bekerja. Roma 8 ayat ke-26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kasih ruang kepada Roh Kudus. Ada sebuah lagu yang saya tulis, saya cuma mau nyanyi refnya aja. Judulnya Kaulah Damaiku. Saya dapat ini pas lagi pandemi Bapak Ibu. Saya terus terang, saya ngalamin yang namanya anxiety pada waktu pandemi. Takut. Tapi kan kamu udah melayani Tuhan. Kamu kan anak pendeta. Kamu kan udah kenal Tuhan lama. Kok kayak gitu takut? Kok bisa khawatir? Bisa Bapak Ibu. Saya nangis bisa berhari-hari tiba-tiba gitu. Tapi ini yang saya percaya. Ketika kita memberi ruang kepada Roh Kudus. Damai Tuhan yang menguasai hidup kita. Melebihi dari apa yang bisa kita lakukan, kita doakan, kita impikan, kita harapkan. Kaulah damaiku yang memberi kekuatan di tengah semua yang harus ku lewati. Dalam damai-Mu ku percaya pertolongan tiba tepat pada waktunya. Kau nyatakan mujizat-Mu. Kaulah
damaiku yang memberi kekuatan di tengah semua yang harus ku lewati. Dalam damaimu ku percaya pertolongan tiba tepat pada waktunya. Kau nyatakan mujizatmu. Saya nyanyikan itu berulang-ulang. Saya dapat refnya, saya dapat verse-nya, saudara, saya tulis. Bahwa roh Tuhan itu ada di dalam kita. Rohmu berdiam, maka tenanglah jiwaku menantikanmu. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang sedang menantikan. Tenang aja. Roh Kudus diam di antara kita, di antara kamu, di dalam hatimu dan hatiku. Amin. Yang kelima, be grateful. Bersyukur. Jangan banyak mengumpat. Jangan banyak memaki. Jangan banyak keluar kata-kata yang gak benar, Bapak Ibu. Be grateful. Kalau saudara hidup hari ini, bersyukurlah. Kalau ada orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, bersyukurlah karena memang tugasnya sudah selesai. Syukuri apa yang ada. Ada lagunya. Syukuri apa adanya. Benar ya? Ada lagunya kan gitu? Ya, hidup itu adalah anugerah. Nah, juara. Haleluya. Be grateful. Mazmur 44 ayat ke-9. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Hey, every day, every time. Bukan hanya di gereja. Bukan hanya sekarang, tapi selama-lamanya. Jangan pernah lupakan kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, karena dia sudah melakukan yang terbaik untuk kita. Yang terakhir, healthy community. Tetap itu Bapak Ibu, kita manusia, makhluk sosial, kita gak bisa hidup sendiri. Kita perlu dikelilingi oleh orang-orang yang benar, oleh pelaku-pelaku firman. Ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan suka kumpul-kumpul sama orang yang gak benar. Bukan berarti kita merasa diri kita benar Bapak Ibu. Tapi tadi tuh bagus tuh seminarnya. Toxic people ya, toxic relationship. Kalau itu udah jadi racun, itu membuat engkau jauh dari Tuhan, membuat engkau hambar sama Tuhan, membuat engkau kecewa sama Tuhan. Jauhi orang-orang seperti itu. Bertemulah, tanamkan dirimu di kul, di gereja, di mana orang banyak melakukan firman, belajar firman Tuhan. Supaya itu menjadi support system kita di dalam kehidupan kita. Untuk kita tetap bisa fokus menyembah Tuhan. Amin. Sebuah lagu yang saya tulis, judulnya Yang Terbaik. Saya mau Bapak Ibu Saudara tutup matanya. Bilang sama Tuhan, Tuhan Kau yang terbaik. Tidak pernah ada yang melebihi Engkau Tuhan. Sekalipun mungkin keadaanku baik-baik aja hari ini. Sekalipun mungkin keluargaku baik-baik aja. Tapi Engkau tetap yang terbaik. Bahkan ketika saat ini mungkin aku juga dalam kesulitan, dalam masalah, dalam pergumulan. Tuhan Engkau tetap yang terbaik. Kau sudah memberikan hidupmu untuk kami. Kami menyembah Engkau bukan untuk mendapatkan kasih-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau karena kami sudah menerima kasih-Mu ada di dalam kehidupan kami. Haleluya. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, amin. Kesetiaan-Mu kekal bagi
Yesus yang terbaik bagiku. Setia sampai akhir hayat, Setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik bagi. kami mau setia Tuhan. Setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya nama-nama sakarabatako, iya nama-nama kadabaso. Haleluya, haleluya. We praise you Jesus, we worship you Lord. Sidia nama-nama karamo, sidia nama-nama karamo, sidia nama-nama karamo. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan, Engkau tidak ada bandingannya Bapa. Tiada masakaramo, sidiada masakaramo, ada masakaramo, masakaramo. Biarlah apimu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir